Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bindarti Putri Amanda, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Promosi Kesehatan. Saya dari Stika Surya Global Yogyakarta. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan yang bertema mematuhi protokol kesehatan di kalangan remaja. Saat mendengar kata protokol kesehatan, pasti terbesit di pikiran kita 5M. Sebelum masuk ke tema yang saya bawakan tentang protokol kesehatan di kalangan remaja, saya akan menjelaskan apa itu 5M. Apa sih 5M itu? 1. Mencuci tangan. Penting bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan. Yang kedua, setelah menggunakan kamar mandi. Yang ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada tahun 2020, WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, berkembangnya virus tersebut membuat WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 3. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun ke atas. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang paling tinggi terserang virus corona. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Mengapa 5M itu penting di kalangan remaja? Karena kita sudah tahu kan bahwa remaja suka nongkrong-nongkrong gak jelas dan saat nongkrong mereka tidak menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, di sini saya ingin memberikan beberapa tips nongkrong sehat di kalangan remaja. Dari 5M di atas, muncullah tema yang saya ambil berkaitan tentang protokol kesehatan di kalangan remaja, di mana di saat remaja berkumpul atau sering kita sebut dengan bahasa gaulnya nongkrong, saat nongkrong, remaja enggan mematuhi protokol kesehatan. Contohnya, mereka tidak menerapkan 5M tersebut. Di sini, saya akan memberikan tips-tips agar remaja bisa tetap nongkrong dengan tetap memperhatikan 5M tersebut. Berikut tips-tips nongkrong yang sehat. 1. Tetap menjaga jarak. 2. Selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, jika sedang tidak makan atau minum, sebaiknya selalu memakai masker. Yang keempat, membawa masker ganti. Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan. Yang keenam, setelah nongkrong, baiknya mengganti pakaian yang kita pakai. Yang ketujuh, jangan lupa mandi setelah keluar rumah. Terima kasih. Semoga bermanfaat.